Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi, masih di kitab Yeremia. Ini sudah tema yang ke-8. Kita beri judul dulu, pergumulan Yeremia, atau sebenarnya ini terkait dengan situasi yang dihadapi oleh Yeremia maupun soal panggilannya itu, ya. Karena kita tahu begini, Yeremia ini melayani, kita tahu 5 raja di situ, ya. Itu di bagian terakhir sebelum kerajaan Yehuda itu dibuang ke Babel. Jadi ada situ raja, ya. Ada Yosia. Kalau ini rajanya, ini masa di mana Yeremia ini raja baik, ya, yang baik ini Yosia. Jadi Yeremia melayani, ya, dalam katakanlah zaman yang kemasan lah buat Yeremia itu, ya. Dia melayani situ. Kemudian habis Yosia itu ada Yoahas, ya. Hanya berapa lama aja. Kemudian Yoyakim 3 bulan ini, ya. Yoyakim, kemudian Yoyakin juga 3 bulan, dan terakhir Sedekia. Ini semua raja jahat ini, ya. Nggak ada yang benar. Nah, jadi di zaman Sedekia inilah, jadi Yeremia itu melayani kurang lebih 47 tahun, ya. Di zaman Sedekia nih, dalam tahun berapa, ke-11 atau keberapa itulah kerajaan Yehuda hancur dan dibuang ke Babel. Bahkan Nebukadnezar, raja Babel itu, dia mengutus seorang itu namanya Nebuzaradan, itulah yang menghancurkan seluruhnya, baik cuci, rumah-rumah, istana, bahkan tembok, ya. Hancur semuanya. Dan Yeremia tidak dibawa dia. 3 kali dulu diserangan di zaman Yoyakim sudah ada, sebagian dibuang. Yoyakin pun itu sudah dibuang ke Babel, ya. Jadi 3 kali serangan, tapi keruntuhan kerajaan Yehudanya itu ada di yang ketiga. Itu serangan yang ketiga itulah yang meruntuhkan di zaman Sedekia. Nah, Yeremia tidak dibawa ke Babel, ya. Tapi dia ditaruh ada Raja Babel mengangkat, ada seorang namanya Gedalia, ya, nanti kita lihatlah itu, ya. Gedalia inilah, di sinilah Yeremia hidup di sini, ya, dengan orang-orang miskin aja, sisa-sisa daripada yang dibuang. Yang dibuang itu orang-orang bagus semua dibuang. Nah, yang sedikit inilah akhirnya lari juga ke Mesir, dan Yeremia terpaksa ikut. Kayaknya jelas dia dipaksa, karena Yeremia sudah bernubuat. Nanti kita lihat di akhirnya, supaya jangan ke Mesir, tetap bertahan di dalam negeri, ya. Nah, jadi dibuanglah ke Mesir, ikut Yeremia. Dan tradisi itu dikatakan malah bahkan Yeremia matinya di Mesir digergaji, katanya, ya. Itu tradisi, ya. Memang Alkitab tidak mencatat seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat pelayanan Yeremia, tidak ada kelihatan suksesnya lah, katakan sukses tanda kutip, ya. Karena jangan dulu, nanti kita akan lihat konteks perjanjian baru. Karena dalam dunia kekristenan pada umumnya, kalau sukses itu artinya didengar orang firman yang disampaikan oleh seorang pelayan Tuhan itu. Bahkan katanya teologi yang benar itu, ada seorang pemimpin yang terkenal dalam dunia kekristenan, dia bilang kalau teologi yang benar, katanya, adalah teologi yang mengubahkan banyak orang. Padahal kita kalau melihat teologinya Yeremia ini, tak ada seorang pun yang dirubahkan oleh Yeremia ini, teologi Yeremia ini. Padahal teologi Yeremia ini benar. Bahkan orang-orang kaum keluarganya di Anatot mau bunuh Yeremia. Jadi itu kalimat nggak benar itu, ya. Barangkali untuk kasus tertentu benar, teologi yang benar mengubahkan banyak orang, tapi nggak selalu begitu, ya. Jangan langsung ambil statement artinya kesimpulan-kesimpulan yang tidak berdasar, ya. Lihat dulu sejarah Alkitab seluruhnya, pelayan Tuhan di Alkitab ini. Nuh juga melayani itu, ya. Dia memberitakan, Nuh itu seorang pemberita kebenaran. Dia melayani itu supaya orang di zamannya itu bertobat, ya. Nggak ada yang mau mendengarkan dia. Itu lama itu, barangkali 100-an tahun lebih itu, ya. Kalau dia antara dia disuruh bikin bahtera dengan dia airnya dan datang air bah itu, hanya 8 orang total, ya. Jadi
Inilah yang harus kita pahami baik-baik dulu ya, bahwa seorang pelayan yang dipanggil Tuhan, jelas dapat panggilan Tuhan kayak Yeremia ini, itu nggak jamin bahwa perkataannya akan didengarkan orang ya. Dan bahwa kesuksesan itu haruslah berarti, seorang hamba Tuhan kalau sukses itu berarti dia didengarkan orang. Tunggu dulu, kalau malah kadang-kadang saya dalam kekristenan ya, pada umumnya malah saya curiga kalau banyak yang dengerin, banyak yang setuju gitu ya. Kalau orang banyak setuju. Karena begini, di zaman ini kan sesuai nubuat Paulus ya, setiap orang sudah mulai cari telinganya tuh, cari guru-guru menurut yang mereka mau. Ya. Sehingga mereka akan mendengarkan, bahkan mendengarkan yang mereka mau. Demikian juga dalam surat Yohanes itu dijelaskan bahwa dia sedang bicara tentang guru-guru palsu itu ya. Guru-guru palsu itu bicara hal-hal yang menyenangkan dunia, dan dunia mendengarkan. Mereka bicara hal yang duniawi dan dunia mendengarkan. Jadi hati-hati juga ya. Jadi nggak ada jaminan itu ya, mau hasilnya atau apa bagaimana. Yesus saja kita lihatlah dulu, Yesus itu melayani, dia berbuat baik, berjalan dari kota ke kota selama 3 tahun lebih lah, 3,5 barangkali. Hasilnya apa? Secara, jangan dulu dilihat waktu matinya, dari waktu Yesus hidup melayani sampai mati, kita lihat dulu hasilnya apa ya. Dia sudah berbuat melayani, dan pelayanannya luar biasa lah. Oh, yang mati dibangkitkan, yang kerasukan dilepaskan, yang lapar 5.000 kasih makan, apa, pokoknya udah lah. Kalau soal pelayanannya sudah nggak ada lagi cacatnya ya, pastilah. Kalau Tuhan Yesus cacat pelayanannya nggak benar. Tapi hasilnya apa? Dia ketika Yesus itu di malam terakhir pergumulan itu, suruh 3 orang itu aja muridnya jaga bersama-sama berdoa, nggak bisa, ketiduran. Itu Yesusnya mati di kayu salib ya. Wah, itu kematian yang mengerikan. Ini sekarang orang Kristen, dunia kekristenan pada umumnya sedang merayakan Paskah itu. Mengerikan kematian itu. Saudara kalau mau tahu kematian itu yang bagaimana orang Roma itu menghajar orang yang disalib itu, boleh nonton The Passion of the Christ. Itulah yang sebenarnya tuh. Ngeri sekali, orang dicambuk, bahkan banyak yang udah mati dicambuk itu. Karena cambuknya itu, saya kira kalau cambuknya tambang, enggak, tapi ada besinya di ujungnya itu, keluarlah itu daging-dagingnya itu ya. Orang digantung di sana, wah penderitaannya sudahlah ya. Hasilnya itu ya, selama 3,5 tahun melayani. Terus gimana? Murid-muridnya apa? Ada yang apa? Enggak. Satu, muridnya Petrus menyangkal ya. Satu lagi Yudas menjual ya. Dan murid-murid yang lain semua sisanya lari, kecuali Rasul Yohanes yang tetap dia disalib itu. Orang banyak berteriak, salibkan dia ya. Jadi apa hasilnya? Kalau dibilang hasil di situ ya, kalau mau hasil pelayanan istilahnya gitu ya. Hasil pelayanan Yesus. Maksud saya dihitung ini loh ya. Dihitung hidup Yesus, jangan nanti setelah Roh Kudus turun. Karena begini, karena yang Yesus kerjakan itu adalah dia melakukan kehendak Bapa. Itulah pelayanan. Pelayanan adalah melakukan kehendak Bapa. Tergantung masing-masing orang panggilannya. Nah, Yeremia ini sukses. Kenapa? Karena dia melakukan, memang jenis pelayanan Yeremia itu, dia mencabut, meruntuhkan, merobohkan. Sudah lihat di pasal 1, kita udah bahas itu ya. Merubuhkan, menghancurkan, mencopot gitu. Dan dia juga membangun dengan firman semuanya itu ya. Jadi seorang nabi, suara kenabian Yeremia itu tipenya kategori pertama itu merubuhkan. Karena dia terus negor itu dosa-dosa itu apa terus. Dan menubuatkan bahwa engkau akan dibuang ke Babel. Itu dia firmannya itu ya. Itu satu. Yang kategori kedua, memberikan penghiburan, penguatan, pemulihan dan sebagainya. Menanam ya. Jadi sukses itu seorang pelayan itu, kalau kita lihat di sini dari contoh-contoh, nggak bisa dibilang respon orang banyak, nggak ada hubungannya sukses pelayanan itu dengan respon orang banyak. Sukses pelayanan itu ditentukan apakah kita ini melakukan kehendak Bapa ketika kita melayani. Itu yang menentukan nanti.
Karena Yesus, kita kembali dulu kepada Yesus. Apakah Yesus melakukan kehendak Bapa dengan dia mati di kayu salib itu? Atau karena dia nggak bisa lari? Ya, ditangkap nggak bisa lari ya, apa boleh buat lah, jadi korban pengkhianatan lah, korban pengkhianatan Yudas ya. Apa begitu? Bukan. Kalau kita lihat dalam Yesaya 53, kita udah bahas itu. Bahwa memang kehendak Yesaya 53:10, bahwa memang kehendak Bapa untuk meremukkan dia, untuk menghancurkan Yesus itu emang kehendak Bapa. Itu makanya di Taman Getsemani Yesus bilang, jangan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu. Kehendak Yesus, kehendak Bapa ternyata cawan penderitaan itu yang harus diminum Yesus. Makanya Yesus bilang, masakan cawan yang diberikan Bapa kepadaku tidak kuminum? Ya. Jadi kematian Yesus itu walaupun secara akhir hidup pelayanan Yesus itu tidak ada seorang pun yang tinggal Rasul Yohanes lah yang tinggal berdiri di situ. Tapi persoalannya Yesus melakukan kehendak Bapa. Itu kuncinya. Karena dia melakukan kehendak Bapa dan sesuai dengan perjanjian. Nanti kita lihat ya perjanjian, ya kita harus bahas itu ya. Itu berarti Yesus itu mendapat otoritas di surga dan di bumi ketika dia mati, ya itu kehendak Bapa tuh, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa, mendapat segala otoritas di surga di bumi. Maka Yesus bilang, Yohanes 12 ayat 32, apabila aku nanti mati bangkit itu, aku akan tarik semua orang. Itulah suksesnya nanti tapi. Karena Yesus sudah melakukan kehendak Bapa, ya, jadi definisi sukses harus begitu. Jangan dulu lihat responnya saat ini, jangan, ya. Karena saat ini belum selesai nih, ya. Cerita ini belum selesai ini ya. Masih panjang cerita ini, masih berjaman-jaman itu, ya. Jadi nanti kita pun semuanya akan menghadap pengadilan Kristus. Dilihatlah di situ apakah kita melakukan kehendak Bapa dalam pelayanan kita atau kita menyenangkan telinga orang banyak. Konsumsi orang banyak itu kita layani, kita jual begitu, ya jelaslah dapat respon. Ya kan? Tapi Paulus bilang, kalau aku berusaha menyenangkan manusia, aku bukan hamba Kristus ya. Tapi nantilah itu. Nggak bisa dinilai sekarang. Karena sekarang ini dalam kekristenan ini pada umumnya ya, yang lurus bisa bengkok. Yang bengkok juga bisa dibilang lurus. Jadi tunggu dulu lah ya, jangan menilai dulu sekarang. Jangan menghakimi dalam arti menilai dan menjatuhkan vonis ya, jangan begitu dulu lah. Tunggu dulu aja, nanti kita lihat ya. Apakah seseorang itu melayani memang benar dia melakukan kehendak Bapa dalam arti dia melakukan panggilan dari Tuhan, dia menyampaikan firman yang dari Tuhan. Nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas ya, dari contoh-contoh ini kita lihat ini, pergumulan atau ada, kita kembali ke Yeremia itu. Yesus itu jelas ya, dia sukses itu dia. Kenapa? Karena dia melakukan kehendak Bapa. Ya. Dan secara itu dia nanti sukses Yesus itu nanti dia tarik semua orang datang kepadanya. Ya, inilah dia yang harus kita beritakan ini, kemenangan salib ini ya. Nanti kita lihat lagi. Kita balik dulu ke sini. Yeremia. Coba dulu kita baca ini pasal 11 ya. Ayat yang ke-8, inilah curhat atau katakanlah curhat Yeremia ya. Oh, ini bukan yang di sini ya. Yang di sini nih. Ini pasal yang ke-12 ini ya. Yang jelas pasal 11 itu judulnya perjanjian Tuhan itu diingkari oleh bangsa Israel. Israel nggak mau dengar Yeremia. Nah, kemudian di pasal ini ada tertulis ini pasal 11 ayat 18 sampai yang ke-23. Ini dikatakan bahwa nyawa Yeremia diancam oleh orang-orang kaumnya sendiri di Anatot ya, itu diancam. Kemudian barulah pasal 12 ini Yeremia bergumul lah ya. Ini saya bacanya loncat-loncat saja ya, sesuai supaya cepat kita. Kira-kira beginilah ya pasal 12, kalau saudara mau baca sini silakan ya. Di pasal 12 ini Yeremia bilang, Tuhan, aku mau bicara tentang keadilan katanya. Nah, inilah Yeremia ini ya, curhatnya. Baguslah dia curhatnya sama Tuhan ya, karena dalam Mazmur bilang curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Jangan sama orang ya, enggak ada gunanya curhat sama orang. Malah jadi masalah. Itu pengalaman saya itu.
Dia curhatnya begini, mengapakah mujur hidup orang-orang fasik dan sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Yang maksud Yeremia ini bukan fasik itu dalam arti orang di luar Israel ya, enggak. Karena di zaman Yeremia ini melayani ada banyak nabi-nabi palsu, orang-orang kayak pasur apa semua, kepala rumah ibadah, punya jabatan, ada uangnya juga dan sebagainya. Didengar oleh orang banyak. Sukseslah mereka ini yang palsu-palsu itu di zaman Yeremia itu. Itulah di sini Yeremia bergumul. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu? Yang jelas lebih enak lah ketimbang Yeremia hidupnya. Lebih enak itu nabi-nabi palsu, guru-guru palsu hidupnya itu ketimbang Yeremia yang asli ini. Ayat 2 katanya, engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar, bahkan menghasilkan buah juga. Pelayanannya diterima oleh orang banyak gitu loh, ya. Yang palsu-palsu ini diterima oleh orang banyak. Guru palsu, nabi palsu di zaman Yeremia loh ini. Ayat 2. Memang selalu engkau di mulut mereka. Nah, perhatikan nih kalimat ini. Selalu engkau di mulut mereka. Berarti Yeremia sedang bicara tentang orang-orang yang ngaku melayani gitu loh, ya, di zamannya itu. Atau orang banyak yang ngaku juga ngikut Tuhan. Ayat 2 dibilang, memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Jadi engkau tuh sebenarnya Tuhan, kenapa ya engkau memberkati, katakanlah begitu. Memberkati orang-orang yang mulutnya ngaku-ngaku Tuhan, ya. Karena yang kayak di Matius 7 ayat 21-23 itu, bukankah Tuhan kami bernubuat demi nama-Mu, mulutnya ngaku. Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mulutnya pun begitu. Dalam nama Yesus mengusir. Dan barangkali berhasil ya. Kayak Musa ketok batu itu, keluar air, ya. Tapi justru situlah Musa ditolak karena masuk tanah perjanjian. Jadi di mulutnya Tuhan gitu loh. Di mulut guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, bahkan barangkali orang banyak yang melanggar perjanjian baru, perjanjian lama ini kasus ini. Di mulutnya Tuhan, ya, tapi jauh. Kalau di hatinya lain lagi. Di hatinya mereka mau cari damai aja, cari mau dalam hal mereka ini ya cari kedamaian, ketenangan apa. Makanya mereka nggak senang dengar nubuat engkau akan dibuang ke Babel karena nggak dengar perjanjian, kayak gitu. Nggak suka mereka. Yang suka itu nabi palsu nyebut damai, karena kita udah baca ya, nabi palsu itu cirinya selalu bilang damai, tenang aja, nggak apa-apa kok, ya kita diberkati Tuhan, kita dicintai Tuhan, tenang aja. Padahal kondisinya kalau Yeremia lihat, engkau sudah melanggar perjanjian dan Tuhan sudah mengancamkan malapetaka kepadamu untuk mendidik engkau, bertobatlah. Tapi nggak didengar. Nggak didengar ya. Inilah curhat Yeremia ini ya. Kenapa engkau bikin mereka makmur? Kira-kira itulah intinya. Kenapa engkau membuat mereka berbuah juga? Siapa mereka ini? Itu loh, orang yang nggak setia, yang hanya di mulutnya Tuhan, tapi di hatinya enggak. Termasuk di dalamnya guru palsunya, nabi-nabi palsunya, imam-imam palsunya juga. Kalau kita lihat di zaman Yeremia itu banyak itu masih. Ya, karena kan bait suci masih ada. Ya. Jadi pendeknya yang palsu-palsu ini, kenapa engkau bikin makmur mereka? Sehingga mereka makin menurut Yeremia lah ya. Jadi keras hati, nggak mau bertobat. Karena mereka bilang, kami kayak gereja di Laodikia itu, di akhir zaman itu. Ya dia bilang kan gitu, Wahyu pasal 3, pasal 2, pasal 3 itu ya. Kami kaya, kami telah memperkayakan diri, kami tidak kekurangan apa-apa, katanya gereja di Laodikia itu. Padahal Tuhan bilang, engkau tuh miskin, buta, melarat, telanjang. Kan beda ya. Ini agak mirip-mirip ini. Memang gak ada sesuatu yang baru sih ya. Di dunia ini emang gak ada sesuatu yang baru ya, begitu-begitu aja. Berulang, prinsipnya sama. Kalau umat Tuhan itu pokoknya yang palsu-palsu makmur, hati-hati ya. Jangan bilang dalam Kristen saat ini ya, secara umum lah ya. Jangan mengatakan kalau saya kaya, sehat, kuat, makmur,
teologi saya didengar oleh banyak orang atau apa semuanya yang gitu-gitu, terus menganggap itu sukses. Hati-hati. Hati-hati aja itu, ya. Karena justru di zaman Yeremia, orang-orang yang palsu ini semua, nabi palsu apa semua, mereka makmur. Minimal lebih makmur lah daripada Yeremia yang hidupnya susah betul, ya. Yang bahkan ditolak, bahkan kaumnya juga mau bunuh dia karena nggak suka orang dengar message, dengar pesannya Yeremia itu nggak suka, ya. Siapa yang suka mengatakan bahwa engkau sudah melanggar perjanjian? Nggak suka, ya. Kalimat-kalimat yang menegur padahal itu benar. Kalau gereja Laodikia misalnya, ya, ada seorang nabi lah yang sejati dari diutus lah kepada gereja tipe Laodikia itu, ya. Kalau kita bilang ya itu gereja akhir zaman lah karena dia bagian terakhir tuh, nomor 7. Siapa yang suka dengar itu? Kau tuh dibilang kita, hei gereja, orang maksudnya, engkau tuh nggak kaya, nggak makmur, nggak apa, nggak, bahwa engkau justru sebenarnya engkau melarat, buta, telanjang. Ya siapa yang suka itu? Nggak ada yang suka itu, ya. Tapi itulah dia faktanya. Kalau dan dikasih penyembuhan, makanya beli daripadaku emas yang sudah teruji, berikan salep supaya matamu bisa melihat dan sebagainya. Kan ada solusinya, ya. Kalau bertobat, kalau sadar dan kalau mau. Tapi ya itu pada umumnya nggak mau dia dengar itu, mengeraskan hati, mendegilkan hati, ya. Coba kita kembali, jadi ambillah kesimpulan dengan cepat dulu untuk sukses Yeremia ini, ya, supaya nanti kita langsung masuk ke dalam konteks kita, ya. Ya, masih ada waktu kita sedikit, ya, untuk kita masuk aplikasi, ya. Jadi kesimpulannya, ya, Yeremia, ya, akhirnya Tuhan menjawab juga, ya. Tuhan menjawab, dikatakan di sini, ya, kuatkan hatimu, kira-kira, ya, ayat 5 ini, ya, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, ya, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Kira-kira Tuhan menguatkan. Ayo Yeremia, ya, bahkan dikatakan kalau engkau mau kembali lagi menjadi pelayan di hadapanku, biarlah jadi pelayan, ya. Makanya akhirnya nanti kita lihat di bagian lain Yeremia memutuskan lah bukan memutuskan, memang Yeremia pun nggak bisa melawan. Dia bilang, kalau datang firman Tuhan aku nikmati kok firmanmu itu. Man, di bagian mana itu, ya, nantilah kita lihat. Kalau datang firman Tuhan tuh aku nikmati firmanmu, tapi ketika aku bicara, aku terpaksalah berhadapan dengan orang-orang keras kepala ini yang nggak mau dengar ini, yang nggak mau bertobat ini, yang mendegilkan hatinya, bahkan yang mau membunuh aku dan sebagainya, ya. Itulah pergumulan, ya. Oke lah, ya, jadi sukses, kita ambil kesimpulan dulu mengenai Yeremia ini. Jadi bagaimana dalam kasus Yeremia ini? Sukses Yeremia, karena Yeremia ini jelas kita harus akui dia sukses, ya, dalam melayani. Bukan karena Israel mendengarkan dia, bukan. Sukses dalam arti bukan Israel nggak jadi dibuang ke Babel, karena faktanya Israel dibuang ke Babel. Suksesnya Yeremia adalah karena dia melakukan kehendak Bapa di zamannya itu, yaitu firman-Nya mencabut, merobohkan, ya, menghancurkan dan memberikan pemulihan. Bahkan perjanjian baru Yeremia 31 ayat 31 di seluruh Alkitab di perjanjian lama itu hanya di situ yang jelas terlihat nubuat perjanjian baru, pemulihan Tuhan itu untuk keluarga Israel, ya, Yehuda. Jadi sukses Yeremia, oke? Sekarang mari kita masuk ke dalam perjanjian dalam konteks kita sekarang. Ini saya memberi contoh pelayanan Paulus, tapi waktu kita kan nggak terlalu banyak lagi. Ada di Korintus, jadi nggak usah kita baca lah ini, ya. Inilah suksesnya pelayanan ini di 2 Korintus. Disitulah curhatnya Paulus itu, ya, karena jemaat Korintus itu nolak dia, ya, menolak otoritasnya, menolak pelayanannya, karena banyak guru palsu di situ. Bahkan Paulus nggak mau terima uang. Bukan berarti Paulus berhak dapat gaji bulanan, enggak. Paulus hanya dapat pertolongan sekali-sekali saja. Misalnya jemaat Filipi, dia dapat sekali-sekali bantuan, atau dari pribadi-pribadi, barangkali
orang-orang tertentu, keluarga-keluarga tertentu bantu dia. Ya, itulah faktanya, kenyataan yang Paulus bilang kalau lembu yang sedang mengirik jangan diberangus, dalam arti orang yang bekerja patut mendapat upah dalam pengertian itu. Bukan upah dalam pengertian dalam kekristenan sistem gaji itu, bukan itu. Itu lain lagi ya. Udah sistem dagang itu di situ, Bileam di situ ya. Ini maksudnya sekali-sekali ya Paulus mendapat support. Nah di Korintus dia menolak itu. Karena nanti kalau saya terima berarti saya sama dengan guru-guru palsu itu, nabi-nabi palsu dalam hal yang bisa dimegahkan itu. Jadi Paulus nolak. Tapi di sini Paulus bicara ya, bagaimana dia melayani. Kalau dia yang suksesnya Paulus ya malah diceritakan di sini kesusahannya. 2 kali aku karam kapal ini ada di pasal 10 ya, kalau saudara lihat itu. Bagaimana pelayanan Paulus. Tidak ada kelihatan sukses-sukses yang disebut dalam dunia kekristenan lah. Dan pelayanan Paulus jelas di situ bersifat batinia. Karena di sini dibilang pelayanan yang memimpin yang lahiriah itu, yang tertulis dalam batu itu, ya, loh batu, pelayanan perjanjian lama yang lahiriah itu memimpin kepada kematian. Tetap ada kemuliaan Tuhan di situ, tapi ini adalah pelayanan roh. Paulus berkali-kali berulang dibilang itu, dan bahkan dibilang harta kami ini katanya kami 2 Korintus 4:7 saya baca jadi sebagainya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat ya. Dan Paulus juga ayat 1 ngaku oleh kemurahan Tuhan kami telah menerima pelayanan ini. Jadi model pelayanan perjanjian baru itu adalah model yang bersifat batinia. Harta di dalam batin ya. Nah ini hati-hati ya, jangan seperti gereja Laodikia, dia merasa kaya, nggak kekurangan ya. Jelas karena dia melihat hal-hal yang lahiriah ya. Padahal firman Tuhan melihat yang di dalam batin. Jadi batinnya gereja Laodikia itu miskin, buta, telanjang kayak gitu. Nggak ada pelayan firman di situ, nggak ada apa-apa di situ ya. Oke. Jadi sukses dalam pelayanan dalam konteks perjanjian baru, kita harus lihat dari konteks perjanjian lama itu suksesnya, kita ambil kesimpulan bahwa yang penting Yeremia tetap menjalankan ya, menyelesaikan pelayanannya, menjalankan panggilannya, walaupun hasilnya nggak ada lah secara lahiriah itu nggak ada. Baik Israelnya dibuang, bahkan dirinya juga malah udah nggak ada hasilnya. Kita lihat dalam konteks perjanjian baru. Prinsip ini berlaku juga. Dalam perjanjian lama, panggilan Tuhan sukses itu ditentukan apakah seseorang itu menjalankan panggilannya dengan setia sampai akhir. Yeremia setia sampai akhir, sampai dia mati. Ya. Paulus juga begitu. Dia bilang, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia mencapai itu. Ya, dan dia nggak peduli nyawanya. Aku nggak peduli dengan nyawaku. Pokoknya aku mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepadaku. Nah sekarang coba dulu kita ambil dulu kesimpulan ya. Bahwa kesuksesan dalam melayani. Ini hasil pergumulan nih. Kesuksesan dalam melayani itu adalah kalau saudara dan saya menjalankan panggilan kita. Dalam konteks perjanjian baru, panggilannya ingat ya, sesuai perjanjian, bersifat batinnya. Bukan yang lahiriah. Hati-hati dengan gereja Laodikia ini ya, yang merasa kaya, sukses, tidak kekurangan apa-apa, padahal firman Tuhan melihat begitu. Ingat ya, harta dalam bejana, harta kita saat ini ya, bukan berarti kita nggak boleh kalau makan minum pakaian Tuhan berikan lah, tapi harta sejati kita dalam konteks ini, khususnya pelayan itu perjanjian baru, itu hartanya dalam bejana tanah liat, batiniah dia, sama sekali bukan lahiriah ya. Jadi kesimpulannya apa? Kita coba dulu contoh deh sebelum ambil kesimpulan contoh suksesnya Yesus ini. Karena banyak orang pikir Yesus itu nggak sukses ya. Karena ini dalam kekristenan doktrin
ada doktrin neraka kekal itu yang membuat, kalau menurut saya itu doktrin yang bikin Yesus tuh sama sekali nggak ada suksesnya. Kalah dia sama iblis itu. Karena iblis, sudah tahu kan, yang ikut iblis itu betapa banyaknya dibanding nggak ikut Yesus. Jadi kalau misalnya Yesus datang hanya untuk katanya bawa orang ke surga, sebagian kecil yang dipilih, setelah itu sebagian besar mengikuti iblis sana di neraka selama-lamanya katanya. Padahal Yesus sudah bilang di sini bahwa kalau aku mati bangkit naik duduk sebelah kanan Bapa, itu artinya kalau aku, Yohanes 12:32, kalau aku mati aku ditinggikan itu. Dan Yesus juga bilang sudah di dalam Injil-Injil setelah kebangkitannya, ya. Yesus bilang bahwa segala otoritas surga di bumi sudah diberikan kepadaku. Yesus juga bilang di sini, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Terus kita bilang lagi, oh enggak, sebagian orang karena nanti nggak dipilih Tuhan katanya larilah bersama dengan iblis, mayoritas. Ini membuat Yesus tuh nggak sukses sama sekali. Baik di muka bumi ini, ketika dalam kehidupan di muka bumi, maupun selamanya itu nggak sukses. Tapi yang benar adalah Yesus itu sangat sukses. Kemenangan salib, ini yang harus kita beritakan. Kemenangan salib, suksesnya Yesus itu kemenangan, nggak di sini dia memang. Tapi nanti di zaman-zaman berikut, Yesus akan tarik semua orang datang kepadanya. Melalui timnya tentu, buah sulung. Tarik semua orang datang kepadanya, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Itu, ya, kurios istilah Yunani, penguasa tunggal. Itulah sukses Yesus nanti. Ya. Begitu ya kita yang melayani di sini, saudaraku, di zaman ini, karena pelayanan kita batin ya, suksesnya nanti, yang kelihatannya ya nanti. Nggak sekarang, tapi nanti kita lihat bahwa kita juga akan bersama dengan Yesus melayani berjaman-jaman sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Nanti suksesnya ya. Jadi kalau sekarang ini jalankan aja panggilan kita ya. Puji Tuhan, semangat, kerjakan apa yang Tuhan suruh ya. Tapi nanti suksesnya yang jasmani, yang kelihatan ya, nantilah itu. Haleluya, amin.